Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mpok Muhammad Devandi SMSI selaku pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Perkenalkan, nama saya Rater Korizah dengan NIM 21.008. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu lindung nilai dalam wacana Bank Sentral. Yang pertama itu pembahasan teori. Yang pertama itu yang digunakan teori hedging dalam discourse analysis. Penelitian ini menggunakan konsep hedging untuk menunjukkan bagaimana bank sentral mengelola ketidakpastian dalam komunikasi mereka. Hedging dianggap sebagai strategi untuk melindungi kredibilitas dan mengurangi risiko kesalahan dalam prediksi ekonomi. Selanjutnya yaitu teori tanggung jawab dan akuntabilitas. Jika bankar bertanggung jawab atas keputusan yang dapat mengurangi ekonomi luas, teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas dalam komunikasi mereka, di mana setiap pernyataan harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menghindari misinterpretasi. Selanjutnya yaitu teori retorik. Diskursus bank sentral tidak hanya mengatur pada informasi kualitatif tetapi juga pada strategi retoris. Penggunaan ethos, pathos, dan logos dalam komunikasi membantu membangun kepercayaan dan meyakinkan publik tentang keputusan kebijakan. Selanjutnya yaitu teori perilaku ekonomi. Mengacu pada pemikiran Keynes tentang animal spirits. Teori ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh emosi dan persepsi. Central bank harus memahami dan merespon sentiment publik untuk mengelola ekspektasi dan reaksi. Yang terakhir yaitu teori komunikasi terbuka, seiring dengan perubahan menunjukkan transparansi. Teori ini membahas pentingnya komunikasi dan yang jelas dan terbuka dalam kebijakan moneter. Central bank ini lebih mengutamakan keterbukaan untuk membangun kepercayaan dan menghindari panik di pasar. Selanjutnya itu kasus yang dibahas. Yang pertama yaitu perubahan dalam komunikasi bank sentral. Bank sentral cenderung bersikap tertutup dan menghindari transparansi. Namun seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran menuju komunikasi yang lebih terbuka. Selanjutnya yaitu krisis ekonomi. Penelitian ini mencakup periode Januari 2008 hingga Juli 2013 yang merupakan masa-masa kritis bagi bank sentral akibat krisis finansial yang dimulai dengan kegagalan Lehman Brothers dan diikuti oleh krisis utang di Eropa. Selanjutnya itu penggunaan hedging. Artikel menunjukkan bahwa hedging digunakan sebagai strategi untuk mengelola ketidakpastian dan risiko yang dihadapi oleh bank sentral. Hedging dalam diskusi ini mencakup penggunaan berbagai perangkat linguistik untuk mengurangi risiko kesalahan komunikasi. Selanjutnya itu perbandingan antara bank sentral. Penelitian ini membandingkan penggunaan hedging antara beberapa bank sentral termasuk Federal Reserve Bank Sentral Eropa, Bank of Canada, dan Bank of England untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pendekatan komunikasi mereka. Selanjutnya itu strategi retorik. Central bank menggunakan elemen retoris seperti ethos, pathos, dan logos untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan publik tentang keputusan kebijakan yang diambil. Selanjutnya itu objek penelitian atau sampel. Pertama itu objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada penggunaan hedging dalam diskursus bank sentral. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana bank sentral menggunakan teknik hedging dalam komunikasi mereka untuk mengelola ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan kebijakan moneter. Selanjutnya itu sampel. Sampel penelitian yang terdiri dari 103 pidato yang diberikan oleh para pemimpin bank sentral. Periode yang dianalisis mencakup Januari 2008 hingga Juli 2013 dan mencakup masa krisis finansial global dan krisis utang Eropa. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis kualitatif, menggunakan perangkat lunak Excon untuk menganalisis korpus pidato. Ini mencakup perhitungan frekuensi menggunakan perangkat hedging klasik dalam pidato bank sentral. Selanjutnya itu uji asumsi klasik, melakukan uji normalitas, multikoloritas, dan autokorelasi untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi. Yang ketiga yaitu analisis kualitatif,
Membaca dan menganalisis pidato secara mendalam untuk mengidentifikasi sebagai perangkat heading yang digunakan, termasuk rasa impersonal, modal, dan referensi waktu. Yaitu pendekatan bottom up dan top down, yaitu menggabungkan pendekatan analisis yang bersifat deskriptif dengan analisis berbasis data statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang penggunaan heading dalam diskursus bank sentral. Terakhir yaitu uji hipotesis, yaitu menggunakan uji T untuk menunjukkan signifikasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu persentase penggunaan heading antara 4,5% hingga 5,8% dari total kata dalam korpus adalah perangkat heading klasik. Ini menunjukkan bahwa heading merupakan bagian signifikan dari komunikasi bank sentral. Selanjutnya itu perbedaan penggunaan heading. Terdapat variasi dalam penggunaan heading antar bank sentral, misalnya Federal Reserve dan Bank of Canada menunjukkan penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank sentral Eropa. Selanjutnya yaitu penggunaan pengaruh krisis. Selama periode krisis finansial global dan krisis utang Eropa, penggunaan heading tidak meningkat secara signifikan. Meskipun diharapkan, ini menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi yang tinggi mempengaruhi cara bank sentral berkomunikasi. Selanjutnya itu hedging sebagai strategi komunikasi. Hedging digunakan untuk mengelola risiko, menjaga kredibilitas, dan menghindari reaksi berlebihan dari publik. Ini mencakup penggunaan rasa impersonal, modal, referensi waktu yang membatasi klien. Yang terakhir yaitu kualitas dan dimensi diskursif. Itu selain aspek kualitatif, penting juga untuk mempertimbangkan dimensi kualitatif dari heading seperti konteks, audiens, dan ekspektasi yang mempengaruhi cara bank sentral menyampaikan pesan mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah di janggal saya, mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.